Hai semuanya, selamat siang. Sebenarnya video ini adalah untuk curhat sih. Um, iya, teman kantor aku resign dan aku sedih kehilangan dia. Hanya saja, ya dia resign karena aku. Maksudnya sejak aku dipindahkan ke divisi lain, dia menjadi tidak bersemangat lagi untuk bekerja di divisinya. Sehingga dia memutuskan untuk resign. Di samping juga ada masalah kesehatan. Stres membuat dia susah tidur dan masalah kesehatan tuh muncul yang selama ini tidak pernah muncul gitu. Dia pernah dioperasi di tangannya dan kemudian selama kami satu divisi dia tidak pernah mengeluhkan rasa sakit. Kemudian saat aku dipindahkan ke divisi lain, tidak lama kemudian tangannya mulai sakit dan akhirnya harus dioperasi ulang. Aku sedih melihat perubahan penurunan kesehatan dari dia. Maksud aku adalah apakah kolega itu sangat mempengaruhi dia, dan akhirnya aku tanya dan dia jawab iya. Dan maksud aku adalah apakah karir kita itu harus tergantung pada orang lain? Kalau iya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kedewasaan? Karena kan bagaimanapun dia akan menikah, lalu ikut suaminya pindah jauh, dan di sana dia benar-benar sendiri, terpisah dari orang tuanya dan orang tua suaminya, dan memiliki anak, mengasuh anak, ya kan, membesarkan anak. Dan membayangkan itu saja saya sudah seperti sedikit khawatir untuk dia, karena selama ini dia banyak curhat pada aku soal bagaimana menangani pacarnya atau mantan pacarnya. Dan iya, aku pikir aku sudah memberikan dia bukan nasihat yang baik, tapi seperti sebuah wawasan begitu, bahwa ini yang harus kamu lakukan kalau menghadapi orang seperti ini. Karena mereka itu hanya beda nama, beda wajah, tapi yang harus kamu ketahui adalah watak. Dan kemudian hubungannya dengan pacarnya itu semakin membaik, dan bahkan sesudah 6 tahun mereka LDR, mereka bertahan, dan pacarnya mengajaknya menikah. Tapi ya, resikonya menikah adalah dia tidak akan ada di dekat di kantor di kota ini, dan dia juga tidak akan ada di dekat ibunya, atau dia juga tidak akan dekat di orang tua mertuanya. Jadi dia benar-benar sendiri. Dan aku tuh sangat mulai khawatir, karena dia akan meninggalkan segala kenyamanan dia di sini, dan benar-benar embark a journey, memasuki sebuah daerah teritori yang dia tidak ketahui. Ya, tapi bagaimana hidup itu, ya begitulah hidup. Dan mungkin juga aku akan resign, karena ya jujur sih,
di usia aku seharusnya aku sudah bisa melihat, sudah bisa tidak tergantung pada orang lain. Tapi kalau orang lain tidak bisa membantu saya untuk lebih berkembang, ya saya harus resign dan pergi mencari satu lingkungan yang lebih baik. Ini bukan masalah. Ya mungkin saya akan nganggur dan kekurangan uang, atau mungkin paling parahnya ya pulang lagi ke orang tua saya dengan nol, dan itu sangat mengerikan memang, tetapi ya saya ingin mencari sesuatu yang lebih baik sebelum segalanya terlambat. Dan ya, kalau saya dibilang saya menyerah, iya. Kalau dibilang saya kalah, iya. Tapi yang saya tahu, setiap pemenang akan mati, meninggalkan dunia ini, dan Tuhan yang akan menjadi hakim atas kehidupan kita. Bukan karena kita menang di dunia maka kita akan masuk ke surga, atau bukan karena kita punya karir yang bagus kita akan masuk ke surga. Saya menyadari itu akhirnya. Dan bukan karena kita melayani Tuhan kita akan masuk ke surga. Karena ada satu ayat dalam Alkitab kepercayaan saya mengatakan bahwa Yesus sendiri yang akan mengusir orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pelayanan-pelayanan yang aku gak pernah lakukan. Jadi kalau mereka aja di level itu dan Tuhan Yesus tuh bilang aku gak mengenalmu, aku tidak ingin di level itu. Dan ya sudahlah, aku juga tidak akan membawa uangku mati, walaupun bisa ditaruh di dalam peti. Dan aku hanya janji bahwa waktu aku yang tersisa ini aku akan pakai dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya aku tidak akan menyesal kalau aku dikeluarkan atau aku sendiri yang mengeluarkan diri sendiri. Karena peristiwa dikeluarkan itu memang sudah sering terjadi dan dibuat seakan-akan mereka yang mengeluarkan diri sendiri. Tidak apa-apa. Yes, aku belajar dari seorang wanita yang dimadu oleh suaminya selama 11 tahun. Dia sudah doa agar tidak jadi, dan akhirnya suaminya malah menikah dengan selingkuhannya, dan dia juga berdoa agar selingkuhannya tidak hamil, dan ternyata selingkuhannya hamil, dan kemudian dia juga berdoa agar tidak jadi anak, ternyata selingkuhannya melahirkan anak, bahkan sampai 2, dan 11 tahun dia jalani itu. Dan penderitaan aku sih dimulai dari 2014. Jadi ya 11 tahun, ya sampai 2015 2025. Aku tidak tahu apakah aku bisa menanggungnya. Hanya saja ya dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan aku tidak bilang the whole, seluruh kehidupan, tapi ya aku harus membuang satu kata cukup, bahwa Tuhan aku sudah cukup menderita, Tuhan aku sudah cukup dijolimin orang, Tuhan aku harus seperti membuang kata itu, karena memang kata-kata itu tidak laku di hadapan Tuhan. Aku baru menyadari ini saat
hmm, teman saya mengundurkan diri karena bagi kami pekerjaan kami itu sudah seperti sangat bagus di mata Tuhan, tetapi ya di mana ada manusia di situ akan ada kekacauan menurut aku ya. Dan aku meluahkan meluahkan itu bahasa Melayu ya, aku mengutarakan lah apa yang dalam hati dan pikiran aku tentang dia. Dan ya sudahlah, kalau Tuhan memang, bahkan kalau Tuhan memang mau mencabut nyawa aku, walaupun aku baik, aku sangat diinginkan oleh perusahaan manapun di dunia ini, aku akan tetap mati kan, dan aku akan meninggalkan semua ini kan. Jadi ya sudahlah, menurut aku kalau orang mau membunuh karakter aku, mungkin aku harus membiarkan karakter aku mati dan membusuk supaya aku bisa merasakan kebangkitan yang seperti dalam cerita di Alkitab tentang Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan membusuk ya, belatungan, keluar cairan, mungkin saja sudah kulitnya udah robek karena penggelembungan oleh gas dalam perut. Ya mungkin itu. Tapi kalaupun Tuhan tidak membangkitkan aku secara tubuh, jiwa, dan roh, itu akan menyakitkan bagi aku. Tapi aku harus bisa terima karena dia Tuhan. Karena dia punya kuasa dan dia punya kehendak. Dia mampu pun kalau dia tidak mau, saya harus terima. Dia mau pun kalau dia tidak mampu, saya juga harus terima. Jadi memang refleksi ulang tahun saya, ya saya baru melewati usia yang sudah di atas 40, bahkan akan menyentuh setengah abad. Dan kalau secara career wise ya, memikirkan kira-kira bagaimana saya bisa mensupport finansial saya, masa depan saya, masa pensiun saya. Saat ini saya benar-benar tidak tahu. Bahkan sebenarnya perhatian saya itu adalah adik saya. Saya tidak ingin menjadi orang gagal. Kemudian saat adik saya melihat saya itu seakan-akan saya menjadi contoh yang harusnya dia takuti, atau mimpi buruk, atau sesuatu yang aku takutkan adalah dia tidak bisa terima itu, kegagalan dan kejatuhan aku. Dan sudahlah, Tuhan, aku pikir aku bukan berserah, tapi aku seperti ya, percepatlah kematian aku. Mungkin itu yang kamu inginkan Tuhan, bahwa kematian itu bukan kematian fisik, tapi seperti kematian ego. Ya aku juga tidak tahu apa kehendakmu Tuhan. Membaca Alkitab pun kadang-kadang makin dibaca makin bingung, karena apa yang saya baca beda dengan kenyataan yang saya hadapi. Jadi ya, itu benar-benar sangat-sangat membuat otak saya itu berpikir, apakah saya sudah di jalan yang benar. Karena kan kalau kita berdoa mengharapkan berkat, kenapa hidup kita itu semakin gersang, semakin gelap, bahkan merasa terkutuk gitu. Dan akhirnya saat saya melakukan dosa favorit saya merasa lebih senang, lebih tenang gitu. Dan tapi
saya juga berpikir bahwa inikah yang Tuhan inginkan, bahwa hidup saya selalu berputar, berkubang, dan selalu mengelilingi dosa yang sama? Tentu saja tidak, ya kan? Karena bahkan tidak melakukan kebaikan saja di Alkitab saya itu sudah dosa. Bagaimana lagi kalau melakukan dosa? Oh my God, sangat gampang sekali Tuhan di atas sana memberikan petunjuk-petunjuk, ini yang harus kamu lakukan, dan ternyata saya tidak bisa melakukan semuanya. Dan kadang-kadang itu membuat saya seperti berharap pada Tuhan juga tidak membawa perubahan apa-apa. Ganti agama udah pernah ganti, dan juga sama saja. Jadi aku tuh yang kayak, mungkin aku harus mencari musuhnya Tuhan. Koalisi begitu. Tetapi ya, I don't know. Apakah ini penting? Apakah ini perlu? Saat ini aku benar-benar antara bingung dan tidak mau tahu. Jadi orang biasanya bingung itu kan mau tahu ya, mencari alasan jawaban. Tapi kalau nggak mau tahu itu bolos semuanya, modar gitu. Modar tuh mati ya kan, bolos tuh peduli setan gitu ya, whatever. Tapi sampai kapan aku harus di tengah-tengah ini? Jadi aku tuh, jiwaku tuh seperti menari, if only what if jika saja, seandainya, dan what if, bagaimana jika, yang meratapi masa lalu dan takut akan masa depan. Terus masa sekarang tuh seperti ruang kosong yang menghubungkan mereka berdua, dan itu sudah pasti salah, karena aku pernah membaca bahwa kekosongan itu pasti akan menarik apapun, karena alam ini tidak boleh kosong, jadi dia akan menarik apapun untuk mengisinya. Dan mungkin aku harus mulai dari nol lagi. It's okay. Ya, kadang-kadang saya merasa jadi manusia itu kok seperti mainan Tuhan ya. Tapi di saat kita yang mau berserah, seperti teman saya berserah, dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Tapi lebih parah lagi, saat dia berusaha pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau saya bandingkan, saat dia berusaha tidak mendapatkan apa-apa, dan saat dia berserah dia juga tidak mendapatkan apa-apa, maka saya melihat ini bukan masalah berserah atau berusaha, ini adalah kepada masalah hasil. Jadi result oriented. Jadi kalau mau berusaha, kalau mau mendapatkan hasil, jangan hanya berusaha, jangan hanya berserah. Mungkin dua-duanya atau tidak sama sekali. Tidak bisa. Kalau berserah itu, tidak berusaha itu seperti berserah, dan kalau berusaha itu seperti tidak berserah. Iya, mungkin harus dua-duanya, tapi toh dia juga sudah melakukan dua-duanya dan tidak berhasil. Dan itu membuat aku menjadi belajar sesuatu. Walaupun orangnya sangat positif, tapi percayalah, zero. Jadi hasilnya benar-benar nol. Dan setiap kali ada sedikit chatting dari cowok itu, dia merasa Tuhannya sudah memastikan bahwa itulah jodoh dia, pria yang akan menikahinya. Dan aku tuh yang merasa, oke, itu hanya komunikasi teks. Bagaimana dengan komunikasi seks? Karena suami istri itu berpisah, bertengkar, bercerai, kadang-kadang bukan karena teks, tapi karena seks. Dan
Dan oh my god, ya, ya pacarnya tinggal di belahan bumi yang lain, jadi di teks aja dia sudah merasa seperti wow udah perhatian banget. Tapi aku pernah mengatakan pada Darling, dia WhatsApp kamu itu pada saat dia siang dan kamu malam. Kalau saat kamu siang dan dia teks kamu, itu berartinya memang dia tidak tidur untuk kamu. Tapi pernahkah kamu menerima WhatsApp dia tuh jam 2 siang atau jam 4 siang? Kalau nggak pernah, ya berarti dia tidur atau uh, you are not his priority gitu. Aduh, kenapa ya pembicaranya sampai gibain teman gue, tapi ya itu pelajaran yang gue ambil dari teman gue dan dua orang yang berbeda ini. Dan aku tuh gak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, tapi setidaknya aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan, dan selebihnya terserah Tuhan ya kan, maunya kita begitu. Oke, kita akan lakukan. Semangat atau tidak, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan, yang bisa saya lakukan. Karena saya juga merasa melakukan sesuatu yang bukan talenta saya, bukan passion saya, itu tidak akan terlalu banyak menolong orang. Jadi aku akan mempersiapkan diri untuk resign atau stop kerja deh mulai hari ini. So ya, aku akan merindukan, enggak juga sih, sorry, aku akan merindukan teman-teman kantor. Jujur, aku bahkan memblok salah satu dari mereka. Karena ya, apa yang dia tinggalkan untuk budaya kantor tuh tidak baik lah. Jadi ya udahlah, aku berharap yang terbaik untuk diriku, dan aku juga berharap yang terbaik untuk kalian semua. Dan semoga kita selalu baik-baik saja, tubuh, jiwa dan roh, dan ya, bersyukur selalu walaupun keadaannya tidak ada yang bisa aku syukurin. Ya mungkin Tuhan sedang mengajarkan aku untuk bersyukur dengan hal-hal yang rasanya tidak mungkin. Tapi ya sudahlah. Ya aku tahu sih adalah Tuhan Maha menghakimi. Pokoknya gak salah, gak buat baik aja salah, apalagi buat salah. Jadi ya udahlah, coba aku buat baik. Mudah-mudahan dia mengasihani aku. Mudah-mudahan dia meridoi aku. Mudah-mudahan aku bisa bangkit lagi seperti dulu-dulu, daripada ya sekarang sih. Jujur 7 tahun ini aku merasa hidup aku tuh sangat-sangat tidak berarti, sangat-sangat tidak berguna dari 2013 sampai sekarang. 7 tahun lah gitu. Aku merasa hidup aku itu benar-benar seperti, ya, dalam 7 tahun ini jujur aku berusaha untuk mengakhiri hidup saya. Dan anehnya, setiap kali selalu saja Tuhan tuh mengirimkan orang-orang yang aneh, yang nyeleneh, untuk mengingatkan saya untuk bertahan hidup. Bahkan aku lagi pingin ketemu satu teman saya yang dulu, yang setengah wajahnya ini hancur karena bakteri yang menggerogoti tulang wajahnya. Jadi kalau dia tutup wajah gini, kita bisa melihat wajah normal dia, tapi kalau dia tutup wajah sebelah ini, maka itu wajahnya itu bukan kendor tapi longsor begitu. Dan dia itu sangat menguatkan aku. Dan maksud aku, kalau aku di level dia, mungkin aku sudah mati, bunuh diri ya. Tapi rasa aku ingin mencari dia dan memeluk dia dan mengatakan terima kasih. Iya,
aku bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dan jika kalian mengaduk-ngaduk menonton kembali video-video saya 2013 atau 14 tuh, aku pernah makan dengan seorang, aku lupa apakah dia pengemis atau pengamen, tapi dia tidak memiliki tangan, jadi dari sini langsung dua-duanya. Dan saat kemarin aku utak-atik YouTube aku, dan aku menemukan video itu, dan aku yang seperti harusnya aku bersyukur sebelum segala sesuatu menjadi telat, terlambat seperti dia. Kah aku baru harus bersyukur? Tidak boleh. Dan maksud aku, jika Tuhan tidak menginginkan aku di posisi mereka, aku tuh seharusnya belajar bersyukur. Dan jujur saja, tapi aku tidak bisa bersyukur kalau teman aku pergi. Jadi sekarang kalian tahu kan, aku itu harus merelakan sesuatu bagian dari hidup aku itu pergi. Ya, bersyukur dia masih pergi dalam keadaan hidup, kita masih bisa ketemu. Dan aku harus bersyukur bahwa dia pergi untuk keadaan yang mungkin yang lebih baik. Dan ini juga berlaku untuk almarhum papa saya, di mana kanker pankreasnya membuat dia sangat menderita. Dan ya, dia sudah pergi untuk kebaikan dia, walaupun aku belum bisa melihat itu sebagai hal yang baik untuk aku sampai saat ini. Jadi kadang-kadang aku bertanya pada Tuhan, kebaikan apa sih yang aku bisa lihat, bisa aku dapatkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak baik. Ya, aku tahu beberapa dari kalian yang mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak baik akhir-akhir ini, seperti kehilangan pekerjaan, bla bla bla, bli. Aku masih memiliki pekerjaan, tapi walaupun aku tidak enjoy dengan pekerjaanku, kalian pasti akan mengatakan padaku, itu jauh lebih baik daripada aku yang kehilangan pekerjaanku dan aku enjoy dengan pekerjaan aku. Iya, aku minta maaf kalau aku banyak mengeluh di video ini. Dan aku hanya ingin tahu kapan aku tidak akan mengeluh lagi. Iya, aku berdoa agar kalian yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan di saat-saat seperti ini. Ya. Dan aku berharap kalian juga baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tidak berencana untuk mengakhiri hidup kalian. Ya, karena di posisi aku, saat aku berpikiran seperti itu, Tuhan selalu mungkin 10 kali saya ingin mengakhiri hidup saya, Tuhan mengirimkan 100 orang. Itu selalunya begitu. Nah, aku tidak tahu bagaimana dengan kalian, dan aku berharap kalian bisa berbagi cerita melalui kolom komentar, dan bahkan bisa sharekan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkan, bahwa memiliki keinginan untuk bunuh diri itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi ini adalah bagian dari proses dan hidup. So, aku akan kembali dengan banyak kisah dalam hidupku yang aneh-aneh, super aneh. Dan I see you later. Bye. God bless you and love you. Bye.